Pada tanggal 22 Juli 2018 di São Paulo, Brasil, Tatiana Spitzner yang berusia 29 tahun pergi keluar bersama suaminya yang bernama Luis Philip Manfale yang telah dinikahinya selama 5 tahun. Tatiana yang seorang pengacara dikenal sebagai wanita cerdas dan cantik. Sementara Luis seorang dosen biologi di universitas dan dia juga seorang spesialis jiu-jitsu. Pasangan serasi ini menikah di tahun 2013. Dengan karir yang menjanjikan, mereka terlihat seperti couple goals. Namun apa yang terlihat tidak selalu indah seperti kenyataan. Teman-teman Tatiana seringkali melihat lengan Tatiana memiliki luka lebam. Namun setiap kali mereka menanyakannya, Tatiana akan menjawab bahwa lebam tersebut akibat tubuhnya terbentur sesuatu dan kemudian dia akan merubah topik pembicaraan. Dalam pernikahan mereka, Luis adalah suami yang suka mengontrol. Dia juga akan mengambil seluruh uang istrinya yang dia gunakan untuk kebutuhan pribadinya. Selain itu, dia akan menggunting pakaian Tatiana yang dianggapnya terlalu terbuka. Selain temperamen, setiap kali marah, Luis kerap kali memanggil Tatiana dengan nama-nama yang tidak sepantasnya dan kemudian tidak akan mengacuhkan Tatiana selama berhari-hari. Di malam itu setelah berjalan-jalan, mereka kembali pulang ke rumah. Dalam CCTV di jalan, terlihat Luis mengendarai mobilnya dengan kencang dan tiba-tiba mengerem secara mendadak di jalanan. Tidak lama kemudian, terlihat mereka bertengkar yang berlanjut dengan Luis menyerang istrinya di dalam mobil. Penyebab pertengkaran tersebut akibat Tatiana menemukan foto wanita lain yang disimpan Luis dalam ponselnya. Mobil itu kemudian terlihat lagi di CCTV parkiran apartemen mereka. Luis yang turun dari mobil tampak menyeret istrinya yang mencoba untuk melawan. Tidak lama kemudian, Tatiana yang berhasil melepaskan diri berkejar-kejaran dengan Luis menuju ke arah lift. Namun saat pintu lift akan tertutup, Luis berhasil masuk dan langsung menyerang istrinya. Ketika Tatiana mencoba melarikan diri, Luis memaksanya masuk ke dalam lift. Mereka akan naik ke apartemen di lantai 5. Ketika lift terbuka, Tatiana yang berusaha keluar seketika ditarik lagi masuk ke dalam lift yang tentunya kembali mendapatkan serangan dari suaminya. Dia terlihat mati-matian menyelamatkan diri namun tidak berhasil melawan Luis yang bertubuh besar. Tidak berapa lama kemudian, ketika mereka sampai di apartemen, kurang dari 20 menit, terlihat Luis keluar dari lift di garasi dan kembali masuk lift sambil membawa tubuh Tatiana yang sudah tidak bernyawa yang telah terjatuh ke trotoar jalanan di luar gedung apartemen. Polisi mendapatkan laporan dari orang-orang yang berada di jalanan. Namun ketika sampai di sana, mereka tidak menemukan Tatiana yang telah dibawa Luis kembali ke apartemen. Saat itu, Luis kembali turun ke bawah dan mengambil tubuh istrinya. Di dalam lift, dia terlihat menyadari masalah besar yang baru saja terjadi. Setelah berhasil kembali ke apartemen, Luis kembali ke lift untuk membersihkan noda darah di dalam lift. Saksi-saksi yang berada di jalan melihat Luis yang berlari-lari panik ke arah jasad istrinya sambil memanggil-manggil nama Tatiana dan memintanya untuk bangun. Luis yang dicurigai telah membunuh istrinya ketika akan ditangkap telah melarikan diri keluar kota. Dia berhasil ditemukan sejauh 185 mil dari kota saat akan melanjutkan pelariannya. Namun semua pengakuan Luis tidak cocok dengan hasil otopsi pada jasad Tatiana. Hasil otopsi yang datang 2 bulan kemudian menunjukkan jika di leher korban terdapat bekas cekikan, tulang leher bagian depannya retak, terdapat beberapa patah tulang di seluruh tubuhnya. Luka tersebut cocok dengan kondisinya yang jatuh dari balkon setinggi 40 kaki hingga mencapai paving block di jalanan. Kadar alkohol dalam darahnya cukup tinggi yang membuatnya sangat rentan.
Menurut forensik, Tatiana telah tewas sebelum mencapai tanah dan untuk menghilangkan jejak, tubuhnya dilempar dari atas balkon, yang kemudian tubuhnya kembali dibawa ke dalam apartemen melalui lift di garasi. Dalam interogasi, dia mengatakan jika mereka bertengkar dan Tatiana mengancam akan melompat dari balkon. Dia mengklaim tidak terlibat sama sekali dan juga tidak menyangka jika Tatiana serius melakukannya. Saat ditanyai jika tidak bersalah, mengapa Louis melarikan diri? Louis mengatakan jika dia takut disalahkan atas kejadian itu. Dia bahkan mengaku tidak ingat ketika dia menyerang istrinya di dalam lift. Menurut salah seorang teman Tatiana, Tatiana pernah mengirim SMS yang menceritakan ketakutannya jika satu hari nanti Louis akan membunuhnya. Sementara di saat itu juga ada beberapa orang saksi mengatakan jika mereka melihat Tatiana yang masih hidup mengancam akan melompat ke bawah. Sebagian lain mengatakan jika mereka mendengar suara jeritannya saat meluncur jatuh ke bawah yang menandakan Tatiana dalam keadaan hidup sebelum mendarat di jalanan. Namun, polisi mencuriga Louis yang mengaku tidak sadar dengan kejadian di dalam lift namun cukup sadar untuk mengingat kejadian di atas balkon. Dalam rekaman CCTV lift, terlihat Louis yang meremas rambutnya dengan putus asa. Dia mencoba membersihkan noda darah di dinding lift sebelum polisi datang. Menurut para tetangga, pasangan tersebut adalah orang-orang biasa dan tidak pernah membuat masalah di sana sebelumnya. Walaupun semuanya terekam dalam CCTV, tetapi tidak diketahui apa yang terjadi selama 15 menit ketika mereka berada di dalam apartemen. Polisi menduga tidak lama setelah mereka berada di apartemen, mereka bertengkar dan tidak lama kemudian korban jatuh dari balkon. Untuk membuktikan semua teori, pakar forensik membutuhkan waktu sekitar sebulan untuk melakukan penyelidikan. Mereka melakukan percobaan dengan menggunakan boneka yang memiliki berat dan tinggi yang sama dengan korban. Boneka tersebut dijatuhkan dari berbagai sudut balkon apartemen untuk menguji berbagai kemungkinan yang terjadi dalam kasus itu. Kematian Tatiana hanyalah sebagian kecil dari kasus serupa yang terjadi di Brazil. Brazil memiliki kasus KDRT tertinggi ketujuh di dunia yang jumlah ini 2 kali lipat lebih banyak dibandingkan yang terjadi di Amerika. Hal ini terjadi karena kurangnya petugas serta SDM dan pelatihan khusus dalam bidang ini. Selain itu, para korban yang juga merasa takut untuk melaporkan hal ini turut serta membuat kasus KDRT tidak selalu bisa ditangani dengan baik. Louis telah didakwa atas kasus pembunuhan dan femisida dan terancam hukuman penjara selama 30 tahun. Saat ini dia berada dalam penjara untuk menunggu jalannya persidangan. Persidangannya telah ditunda sebanyak 3 kali akibat dari pandemi dan beberapa masalah lainnya. Hingga saat ini Louis tetap bertahan dengan mengaku tidak bersalah. Dan cukup sampai di sini cerita kita kali ini. Semoga kalian suka dengan ceritanya. Jangan lupa ajak teman-teman kalian yang suka dengan konten seperti ini untuk gabung di sini. Buat kalian yang masih betah nonton sampai akhir, thank you, love you, have a nice day, and then see ya.